Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah pengajian yang semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini setelah diguyur hujan seharian kita bisa berkumpul di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, dalam keadaan tenang. Alhamdulillah, ini sebuah kenikmatan yang luar biasa, yang besar. Kita akan mengetahui nikmat itu berharga kalau kita kehilangan. Maka sebelum kita kehilangan nikmat itu, dan semoga kita tidak kehilangan, kita manfaatkan nikmat tersebut sebaik-baiknya. Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, bagaimana menurut jenengan kalau seandainya ada orang mendoakan kita kebaikan di setiap sholatnya? Apakah orang tersebut sayang kepada kita atau tidak, Pak? Setiap sholat beliau mendoakan kita. Berarti orang itu sayang atau tidak kepada kita, Pak? Monggo Bapak dijawab, Pak. Sayang boten? Pasti sayang sekali, pasti perhatian sekali dengan kita. Kita saja selaku anak kadang lupa mendoakan orang tua. Kita saja selaku seorang suami terkadang lupa mendoakan sinten, Pak? Istri, bukan istri-istri, Pak, nggih. Kita saja selaku seorang ayah kadang lupa mendoakan anak. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan kita selaku umatnya di setiap kali beliau sholat. Moga disimak hadis ini, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri tercinta beliau sallallahu alaihi wasallam, pernah bercerita ketika suasana hati Nabi itu sedang baik. Nek basa kerene good mood. Nggih, Pak nggih. Aku meminta untuk didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan aku. Maka beliau mengatakan, Allahumma gfirli Aisyata. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Aisyah. Ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Doa yang sudah lalu ataupun dosa yang sudah atau yang akan datang. Wa ma asarat wa ma a'lanat. Dosa yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ataupun dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Ketika Nabi mendoakan doa yang bagus tersebut, yang indah itu, Aisyah tersenyum sampai tertawa, sampai ngusek-ngusek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngusek-ngusek ini apa, Pak? Begini, Pak, di pangkuan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, saking senangnya. Kemudian Nabi bertanya, apakah engkau senang wahai istriku saya doakan seperti itu? Aisyah menjawab, apa alasan saya tidak senang? Itu doa yang indah sekali, apalagi yang doa adalah Nabi Muhammad SAW yang doanya pasti mustajabah. Kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, wallahi, demi Allah, sesungguhnya itu adalah doaku untuk umatku setiap aku sholat. Maka balasan apa yang kita berikan kepada seorang Nabi yang perhatian sekali kepada umatnya? Jangan sampai kita benci beliau, jangan sampai kita cinta tapi cintanya hanya di lisan, tidak diwujudkan dengan mempelajari sunnah beliau, tidak diwujudkan dengan meneladani akhlak beliau. Jangan sampai seperti itu. Baik, juga jangan sampai
lewat satu hari kita tidak membaca sholawat dengan ikhlas, dengan ketulusan hati kepada beliau, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Jangan sampai lewat satu hari kita tidak membaca sholawat kepada beliau. Baik, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan bahwa Nabi SAW itu perhatian sekali kepada istrinya, mendidik istri agar apa? Agar memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjelaskan bahwa ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling istiqomah. Nah, Pak, yang paling istiqomah walaupun ibadahnya itu sedikit. Walaupun ibadahnya sedikit. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya ibadah yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling istiqomah walaupun sedikit. Dan saya sudah contohkan di pertemuan yang lalu. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika memiliki ilmu, ilmunya bermanfaat, dia amalkan untuk dirinya sendiri. Ada orang yang bercerita tentang dirinya Aisyah, Pak. Orang ini namanya Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar, keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menceritakan, ibunda kita Aisyah itu kalau sudah beramal, sudah mempunyai amalan, itu pasti beliau rutinkan. Tidak mut-mutan. Napa mut-mutan itu, Pak? Nek lagi mood, yo di kerjakan. Nek mboten lagi mood, yo ditinggalkan. Tidak. Aisyah radhiyallahu taala anha itu kalau sudah beramal dirutinkan walaupun sedikit. Kita bahasanya keren itu nyubi, Pak, nggih. Nyubi sholat sunnah ya sedikit-sedikit dulu. Jangan langsung mabrek. Sholat witir, sholat malamnya langsung 23 rakaat tiap hari. Kok suwi-suwi bosen. Baca Al-Quran kalau belum rutin ya sehari 1 halaman dulu. Jangan langsung wah lagi semangat tidak sejus ngisep prai rong-wulan. Tidak seperti ini. Tidak seperti ini yang bagus. Yang bagus adalah jenengan itu sedikit demi sedikit tapi rutin. Baik. Kemudian yang kita merujuk sedikit, Pak, Nabi SAW itu menasihati istrinya, istri-istri beliau SAW, untuk bersedekah dan infak dalam kebaikan. Ini kan beliau SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka. Bayangkan, istrinya Nabi dikasih nasihat seperti itu, Pak. Wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari api neraka. Napa meleh bojone jenengan. Bi dene ngeri temen ucapane bi. Pak dene le nasihati ngeri temen. Nah, misalkan seperti itu, Pak, nggih. Lah istrinya Nabi saja diberi nasihat seperti itu, Pak. Wahai Aisyah, lindungilah dirimu dari panasnya api neraka. Meskipun hanya dengan sepotong kurma. Walaupun dengan sepotong kurma. Dan Aisyah pernah sedekah dengan kurma hanya 3 biji, Pak. Ada seorang ibu datang membawa anaknya, kalau tidak salah anaknya itu 2, meminta sedekah kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ternyata ketika diminta itu, Aisyah cek dalam rumah, Pak. Rumahnya Aisyah adalah rumah Nabi, beda dengan rumah yang jenengan. Rumah yang jenengan buka lemari sini lengkap. Gimana? Daging ada, telur ada, iwak petek ono, iwak banyu ono, selengkap semuanya. Makanan seminggu lagi masih ada di kulkas, lengkap. Aisyah ketika cek dalam rumah, Pak, hanya mendapati 3 butir kurma, bayangkan. Istri Nabi SAW, 1 kurma dikasihkan anak yang 1 kurma dikasihkan anak yang lainnya. 1 kurma masih mau dikasihkan kepada ibunya. Kedua anaknya masih melihat, ya enggak kenyang maka 1 kurma, Pak. Akhirnya kurma itu dibelah menjadi 2, dikasihkan ke anak yang 1, dikasihkan ke anak yang satunya lagi. Ibunya enggak makan apa-apa. Aisyah radhiyallahu taala anha, lindungilah
diri engkau wahai Aisyah walaupun dengan sepotong kurma. Dan inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Ketahuilah Bapak dan Ibu sekalian dan kita semua yang ada di sini bahwa seorang itu besok di hari kiamat itu akan ada di bawah naungan sedekahnya. Sedekah itu ibarat Pak, kalau di dunia Pak, sedekah itu ibarat naungan bagi orang lain. Kalau seandainya kita memberikan sedekah kepada si fakir fulan, si miskin fulan, kita seperti memberi naungan kepada orang ini dengan harta kita. Balasannya apa? Allah memberikan naungan kepada kita di hari kiamat. Yang ketika itu kita sangat butuh sekali dengan naungan tersebut. Karena ketika itu jarak matahari dengan kepala kita hanya sejarak 1 mil. Kapan naungan itu akan ada terus di atas kita hatta yuqda bainan nas, sampai semua urusan manusia itu diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala one by one, akan dihisab. Ini pentingnya sedekah. Baik, sekarang kita ingin mengintip, dan ini masih mengulang dari pelajaran yang lalu, hakikat dari sedekah itu apa? Atau manfaat besarnya itu apa? Nabi itu pernah meluruskan pemikiran dari salah seorang istri beliau, ya kan? Kemarin saya sebutkan, keluarga Nabi itu suatu hari menyembelih apa Pak? Kambing, ya kan? Yang dimakan. Nabi datang, kiri apa sih ini? Ya kan? Apa yang tersisa? Yang tersisa itu hanya apa? Bagian pundak kambing. Sempil Pak nggih. Pundaknya sempil Pak nggih. Sempil. Ya, tinggal sempil. Yang tersisa hanya itu. Yang lain sudah dibagi-bagikan kepada tetangganya, kepada orang lain. Kata Nabi SAW, yang tersisa itu semuanya, yang habis itu sempil, dibalik. Logikanya seperti itu. Kalau kita kan tidak. Logika kita seperti logikanya istri Nabi SAW. Yang dibagikan itu yang habis, yang di kita yang tersisa. Dibalik oleh Nabi SAW. Yang disedekahkan, yang diberikan kepada orang lain, itulah yang tersisa. Yang kita makan, itulah yang habis. Ini Pak. Baik. Kita lanjutkan di pertemuan kali ini. Bagaimana Nabi SAW mendidik istri beliau radhiyallahu taala anhunna. Nabi itu melarang istri-istri beliau untuk berbicara tanpa ilmu. Berbicara tanpa ilmu. Artinya dia tidak punya background ilmu A, tapi ngomong nyocos masalah ilmu itu. Ampun kalau kasar Pak. Karena ini memang sekarang banyak terjadi. Orang tidak punya background masalah agama mengomentari para ulama. Yang sekarang lagi viral Pak, MUI Jawa Timur mengeluarkan bahwa son horeg niku haram apa halal Pak? Haram. Kalau kita melihat komentar-komentar di Facebook atau di Instagram atau di media sosial yang lain, Masya Allah, merendahkan para alim ulama yang memberi fatwa, bukan hanya membahas sejam 2 jam, tapi sudah membahas permasalahan itu mungkin hampir seharian full dengan kapasitas ilmu mereka. Ini orang nggak pernah belajar agama, menyalah-nyalahkan mereka para ulama, mengomentari baik dengan tulisan ataupun dengan video. Ini namanya berbicara tanpa ilmu. Tak boleh dalam agama kita orang seperti ini. Dalam masalah dunia saja, orang yang nggak pandai, nggak ada background masalah perbengkelan, nggak boleh ngomong masalah bengkel, diguyu, gitu Pak, gitu. Orang nggak punya background masalah kesehatan, ngomong masalah kesehatan, diguyu, karena orang saya ngerti. Begitu pula orang nggak tahu masalah agama, kok ngomong masalah agama, mesti ancur-ancuran, mesti ancur-ancuran. Dan inilah yang mengakibatkan kondisi umat Islam itu buruk. Dan yang komen seperti itu kebanyakan juga kaum muslimin, saya yakin. Gitu lagi. Baik. Nabi SAW itu melarang istri
untuk berbicara tanpa ilmu. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah bercerita, Pak. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diundang untuk menghadiri pemakaman seorang anak kecil dari kaum Ansor. Ketika itu Aisyah ikut. Beliau Aisyah itu langsung berbicara, Pak. Wahai Rasulullah, sungguh beruntung anak ini. Ia adalah burung kecil dari burung-burung surga. Artinya Aisyah itu langsung menjamin kalau anak ini masuk surga. Kata Aisyah, ia belum pernah berbuat dosa dan belum sempat hidup lama. Ya kan? Kan lari naik belum balik itu belum mendapatkan dosa. Ya kan? Maka Nabi SAW ketika mendengar ucapan Aisyah itu, beliau mengatakan, jangan begitu wahai Aisyah. Jangan begitu wahai Aisyah. Ya kan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan penduduk surga dan mereka diciptakan untuk surga sejak mereka masih berada di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Dan Allah juga menciptakan penduduk neraka dan mereka diciptakan untuk neraka sejak mereka masih di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Dan kita, Pak, ini konsep takdir ahlu sunnah wal jamaah. Kita itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala mau menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Sudah ditulis. Febri jadi apa? Jadi penduduk surga itu yang diminta atau jadi penduduk neraka? Naudzubillah min dzalik. Pak, ini sudah dituliskan. Tapi kan masalahnya kita tidak tahu. Ya kan? Yang masalah utama kita tidak tahu kita mau menjadi penduduk surga atau penduduk neraka. Itu nggak tahu, Pak. Ada sahabat yang tanya, afala nattaqilu ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita pasrah saja? Pasrah saja, mau nek wis wayahe mlebu surga ya mlebu surga, wis tak mlebu surga, Pak nggih. Nek wayahe mlebu neraka ya wis pasrah wae. Kata Nabi SAW, i'malu, beramallah, fakulun muyassarun lima khuliqalahu. Karena apa? Masing-masing dari kita itu akan dipermudah untuk mengerjakan amalan sesuai tujuannya masing-masing. Kalau ada seorang ditakdirkan untuk menjadi penduduk surga, maka dia akan dipermudah untuk mengerjakan amalan penduduk surga. Apa nih Pak? Amalan penduduk surga, Pak? Apa kira-kira? Sholat, tepat waktu, sholat berjamaah di masjid, dia berbakti kepada orang tua, dia akhlaknya baik, nggak pernah mendolim orang lain. Kalau jualan dia jujur, jadi anak dia berbakti kepada orang tuanya, jadi suami dia menghargai istrinya dan seterusnya. Kalau seandainya dia sudah ditakdirkan untuk menjadi penduduk neraka, sudah ada tandanya dia mau mengerjakan perbuatan maksiat itu gampang sekali. Mau korupsi enteng, mau menipu orang enteng, nggak ada dosa sama sekali, Pak, nggak ada beban. Mau berzina enteng. Ya, Pak, gitu. Mau merampok, us enteng. Mau membegal, enteng. Seperti nggak ada masalah sama sekali. Dikhawatirkan orang yang seperti itu, terminal akhirnya mana, Pak? Mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini intinya dalam hadis ini kepada ibu sekalian, Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah, jangan buru-buru mengatakan anak ini masuk surga, karena Nabi ketika itu belum memberikan ilmu kepada Aisyah bahwa anak kecil itu kalau meninggal masuk surga. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, para ulama itu sepakat bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal sebelum balik termasuk ahlu surga. Oke, Pak, sepakat. Kalau sudah kesepakatan berarti itu hujah. Hujahnya pun apa? Dalil. Orang mungkin salah, tidak mungkin salah. Baik. Kemudian sejogjanya seorang perempuan, saya tulis di catatan, Pak, seorang perempuan itu juga semangat dalam menuntut ilmu fikih yang berkaitan dengan keperempuanan.
Tadi Aisyah berkata, bukan salah, tapi mendahului Nabi SAW, kemudian ditegur, kita kalau tahu jenengan sebagai perempuan juga bersemangat untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan perempuan. Seperti apa? Masalah haid, masalah nifas, ya kan? Ustadz, ini saya udah nifas 40 hari kok belum berhenti darahnya, apakah sholat atau tidak? Itu ada ilmunya. Terkadang perempuan itu malu untuk bertanya, ya kan? Tanya saja, tidak masalah. Kalau bisa tanya kepada ustazah, maka lebih baik. Kalau tidak ada ustazah, tanya kepada ustadz juga tidak masalah. Ya kan? Tidak masalah. Innallaha la yastahyi 'anil haq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Ya kan? Tanya tentang masalah mahram. Ustaz, ini mahram saya bukan ya? Boleh salaman dengan dia atau tidak ya? Boleh buka jilbab di hadapan dia atau tidak ya? Ini penting. Fikih aurat wanita, ya kan? Kapan wanita boleh menampakkan aurat atau tidak? Ini ada wanita sudah tua sekali, sudah tidak menarik, boleh tidak membuka auratnya di hadapan orang lain, dan seterusnya. Ini harusnya wanita, seorang muslimah itu juga belajar tentang masalah itu. Baik, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi SAW memerintahkan istri beliau untuk bertakwa dan berakhlak mulia. Nabi SAW memerintahkan istri-istri beliau untuk bertakwa. Kalau tanglet jenengan Pak, jenengan pun nate dinasehati orang secara khusus untuk bertakwa dereng Pak. Misalkan Mas Yusuf, jenengan jadi takmir sing bertakwa kepada Allah. Pernah Pak? Ada orang bilang begitu? Belum kan? Belum. Jenengan Pak, nek dadi bojo, nek dadi wong lanang sing takwa kali Gusti Allah. Belum pernah. Karena saling menasehati itu bukan budaya kita. Terus betul Pak? Saling menasehati itu secara pribadi, bahkan antara suami istri, belum jadi budaya kita. Berat orang menerima nasihat orang lain, ya kan? Nabi SAW sebagai seorang suami mengatakan kepada istri beliau, ya Aisyah, alaiki bitaqwallah. Wahai Aisyah, wajib bagimu untuk bertakwa kepada Allah. Dan kalau kita melihat Pak, dalam Al-Quran itu perintah takwa itu banyak sekali. Dari yang sifatnya umum, misalkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia semuanya, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Lebih khusus lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Sekup orang beriman lebih kecil dibandingkan sekup manusia seluruhnya, karena di antara manusia ada yang kafir, ada yang beriman. Kesekupnya lebih kecil lagi Pak. Ya ayyuhan nabiyyut taqillah, dalam surat Al-Ahzab. Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi saja diminta untuk bertakwa kepada Allah. Kita kalau seandainya ada yang menasihati kita, Mas, jangan sih bertakwa kepada Allah, jangan tersinggung. Jangan tersinggung. Ya Aisyah, alaiki bitaqwallah warifq. Dan bersikaplah dengan sikap yang lembut. Dan sikap lembut ini adalah akhlak yang mulia sekali. Kemudian beliau mengatakan, fa inna rifqa, sesungguhnya sikap lembut itu lam yaku fi syai'in qattu illa zanahu. Tidak terdapat dalam diri seseorang melainkan sifat itu akan membuat orang itu indah. Orang itu bagus. Wala yunza'u min syai'in illa syanahu. Tidaklah sifat lembut itu dicabut dalam atau dari diri seseorang kecuali orang itu akan nampak buruk. Kita sepakat insya Allah Pak G. Kalau lihat orang yang omongannya kotor, senang buatan Pak? Tidak suka. Seorang istri, kalau seandainya suaminya kok ucapannya kotor, 100% bahkan 1000% istri itu tidak suka dengan suami tersebut. Bahkan bisa terluka. Makanya penting bagi kita untuk bersikap rifq,
Lembut. Lembut dalam apa? Pertanyaannya. Dalam ucapan kita lembut, Pak. Nek wong Jawa nek bisa bahasa Jawa sih ya. Bahasa Jawa yang bagus. Bahasa kromo nek bisa, kalau bisa. Kalau mau pakai bahasa Indonesia ya pakai bahasa Indonesia yang baik. Jadi pembicaraan antara suami istri itu ada ihtiram. Ihtiram itu apa? Unsur menghormati. Bapak samun dahar dereng. Ampun, bapak wis madang rong. Kepada suami jangan seperti itu. Ada sikap rifkunya. Dalam tindakan seperti apa? Ketika suami mau makan, ambilkan makanannya. Ambil piringnya juga yang lembut. Wajah, puncang, geledaklah, tumprang. Sego, ceprok. Wah, sayur, sor. Jangan seperti itu. Ini enggak lembut ya seperti itu, Pak. Dalam tatapan mata juga ada kelembutan, Pak. Ada orang kalau natap pasangannya itu kayak galak. Nah, lembut ya seperti itu. Dan ibu atau perempuan juga harus tahu bahwa kecantikan yang hakiki bagi seorang perempuan selain nampak dari wajahnya, itu nampak dari kelembutannya. Itu yang inti. Seorang perempuan atau istri yang cantik kalau seandainya kasar, sudah hilang hasrat suami kepada dia. Gimana? Tapi kalau perempuan biasa-biasa saja, tapi lembut kepada suami, insya Allah suami akan jatuh cinta kepada orang tersebut. Dan saya pernah mendengar dulu sebelum menikah, Pak, sebelum menikah ada orang bercerita, Mas nek golek bojo iki sing lembut, sing sopan santune apik, kuwi luwih awet ayune. Luwih ana apa, Pak? Awet ayune. Dibandingkan sing ayu tapi kasar. Ayune kok sedih lu bareng jeleki. Jadi saya terus, Pak. Bareng jeleki. Temenan saya terus niki, Pak, nggih, ya Allah. Makanya wanita itu intinya seperti kata Nabi SAW kepada Aisyah, untuk bersikap lembut, karena itulah inti kecantikan dari seorang perempuan. Perempuan itu lembut, kulitnya lembut, hatinya juga lembut, sikapnya juga lembut seharusnya. Kalau sekarang banyak konten-konten, Pak, konten kreator yang menampakkan kalau wanita itu galak kepada suami, ya Allah, itu jangan ditiru, Pak, jangan ditiru. Ada yang berani gaplok, ada yang berani nyentak, ada yang berani, Masya Allah, itu jangan ditiru seperti itu. Baik. Ada sebuah hadis yang seharusnya ini diperhatikan untuk suami ataupun istri, untuk sebagai bahan renungan, ya, sebagai bahan renungan. Nabi SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin li ghairillahi," seandainya saya mau atau boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada orang lain, ya kan? La amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Saya pasti akan minta seorang perempuan untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi enggak boleh. Tapi tidak boleh. Walladzi nafsi Muhammadin biyadihi, demi Allah, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha. Seorang perempuan itu tidak bisa menunaikan hak Tuhannya. Hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sampai dia bisa menunaikan hak-hak suaminya. Sampai dia Pak? Menunaikan hak-hak suaminya. Ini penting sekali hadis ini, Pak. Maka tidak heran kalau Nabi pernah mengatakan, fa innama huwa jannatuki au naruki. Suami itu adalah surganya istri ataupun nerakanya istri. Termasuk bagaimana? Tergantung bagaimana istri itu memperlakukan suami. Kalau suami ridho, insya Allah surga untuk istri. Kalau suami tidak ridho, insya Allah neraka untuk istri. Barakallahu fikum. Kemudian Nabi SAW membimbing keluarga beliau, istri beliau untuk bersikap lembut, sabar dan tenang. Sabar dan tenang. Ini masih ada hubungannya dengan yang barusan, tapi lebih spesifik lagi. Nabi SAW menasihati Aisyah radhiyallahu taala anha untuk apa? Ya Aisyah, urfuti, wahai Aisyah, bersikap lembutlah. Fa innallaha idza arada bi ahli baitin khairan. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya menginginkan kebaikan dari sebuah keluarga,
Ini kan? Dallahum ala babir rifqi, maka Allah akan memberi mereka pintu kelembutan, pintu kebaikan. Artinya apa? Kalau di keluarga itu orangnya kok lembut-lembut, bukan cilik-cilik Pak, kok lembut-lembut dari cilik-cilik. Nah, orang itu kalau ngomong, bapaknya ngomong lembut, ibu ngomong yo lembut, anak yo lembut. Jarang sekali terdengar di rumah itu ayah bentak-bentak istrinya. Tidak pernah terdengar istri mengangkat suara di hadapan suaminya. Ayahnya sabar sekali terhadap kenakalan anaknya. Baca hadis ini. Idza aradallahu subhanahu wa ta'ala bi ahli baitin khairan dallahum ala babir rifqi. Allah subhanahu wa ta'ala kalau menginginkan kebaikan dari sebuah keluarga, Allah akan berikan kelembutan di antara mereka. Kita cek keluarga kita Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku bendino nawa melong-melong terus lagi. Entah kepada anak, entah kepada istri. Tiap hari kerjaannya marah terus. Bapak dan Ibu, akhlak itu bisa dirubah buatan Pak? Sangat bisa sekali. Jangan menyerah untuk merubah akhlak yang buruk. Akhlak itu bisa dipelajari, bisa dirubah, dan itulah fungsi ilmu agama yang kita pelajari. Kalau seandainya akhlak kita sadar, ya Allah, aku janjiannya emang tabiate jengkelan, tabiate apa? Mangkelan, pemarah kepada orang. Belajar, ternyata pemarah itu nggak baik. Belajar, ternyata sikap lembut itu adalah sikap yang istimewa. Dari situ dia berubah. Selain belajar, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ternyata saya itu adalah orang yang pemarah, maka hilangkanlah sifat tersebut. Gantilah dengan sikap pemaaf. Bisa yang seperti itu. Gimana? Jadi yang diminta itu tidak hanya rezeki, tapi akhlak juga diminta. Ya kan? Ada sebuah hadis, tapi ini derajatnya dhaif. Hadis ketika bercermin Pak. Ketika apa Pak? Bercermin. Ada yang hafal hadisnya Pak? Dapat hadiah segelas jahe. Napa niku Pak hadisnya Pak? Ada yang hafal doa ketika bercermin? Napa Pas? Masya Allah. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perindah mukaku, bentuk tubuhku, maka perbaikilah akhlakku juga. Ya, Pak. Akhlak itu bisa diperbaiki. Kemudian Nabi SAW membimbing istri-istri beliau untuk berkata baik dan melarang mereka dari perkataan kasar. Masih berkutat dari istri beliau SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Suatu hari Pak, ini cerita. Dan ini banyak pelajaran yang bisa dipetik di sini Pak. Ada orang-orang Yahudi, sekelompok orang Yahudi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, Assalamualaikum. Ini Pak, ada yang aneh nggak Pak di sini? Asamu nih Pak, bukan assalamualaikum. Asam itu artinya racun. Kalau bahasa Arabnya makanan ini beracun, at-ta'amu masmumun. Makanan ini beracun. Orang Yahudi mengatakan assalamualaikum. Kalau tidak perhatian, seolah-olah orang Yahudi itu mengatakan assalamualaikum. Maka Nabi SAW mengatakan waalaikum. Kamu juga, ya kan? Aisyah Pak G. Orang terima, bojone di doa ke elek. Kan biasa seperti itu Pak. Istri itu tidak akan terima kalau seandainya suaminya itu direndahkan oleh orang lain. Bisa marah-marah istri. Itu pun yang dikerjakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika itu. Beliau mengatakan, Aisyah ketika mendengar orang Yahudi mendoakan keburukan untuk suaminya, Nabi SAW, Assalamualaikum wa la'anakumullah wa ghadiba alaikum. Lengkap Pak doanya, doa keburukan Pak.
Kalian yang mati, kalian yang dilaknat oleh Allah, dan kalian yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi membalas keburukan lebih. Pak nggih. Ini kalau kita yang seperti ini mungkin wajar itu. Oh, dia yang didolimi kok membalas dengan lebih, nggak masalah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam standar adab beliau itu tinggi. Pak nggih, tolong digarisi Pak. Standar adab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tinggi, bukan rendah. Ini kok ini bukan itu Pak nggih. Contoh, kita sebelum masuk hadis ini Pak, contoh. Dalam surat Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla. Nabi SAW bermuka masam dan berpaling. Itu kan turun berkaitan dengan Ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi SAW yang buta. Jadi ketika itu Nabi SAW sedang berdakwah kepada Abu Jahal, kepada pembesar-pembesar Quraisy. Dan Nabi ingin mereka itu masuk Islam. Tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang miskin, buta lagi. Nabi merasa terdistraksi, terganggu dengan kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Beliau agak merubah wajahnya, bermuka masam dan tetap menghadap ke orang-orang kafir Quraisy. Padahal beliau itu menginginkan agar orang-orang Quraisy ini masuk Islam. Penting ini. Pembesar-pembesar Quraisy kalau masuk Islam, insya Allah yang lain itu gampang untuk masuk Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan Nabi itu punya adab yang tinggi sekali. Nabi tegur, Abasa wa Tawalla. Engkau Muhammad, engkau telah bermuka masam dan berpaling dari orang ini. Padahal Pak, Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi bermuka masam tahu tidak? Nggak tahu sebutan Pak? Ya nggak tahu, wong beliau buta. Nggih Pak nggih. Nabi berpaling dari Abdullah ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibnu Ummi Maktum tahu tidak Pak? Tidak tahu, wong beliau buta. Tapi tetap nggak boleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Standar Nabi itu beda, tinggi sekali. Demikian pula dalam hadis ini. Ada orang Yahudi mendoakan seperti ini, dibalas oleh Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat yang lebih panjang. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, mahlan ya Aisyah, sebentar ya Aisyah, pelan-pelan saja. Alaiki birrifqi, bersikap lembutlah. Wa iyyaki wal unfi wal fuhsi, jangan engkau berkata kotor, jangan engkau berkata yang buruk. Aisyah membela diri Pak nggih. Biasa perempuan kena dinasihatin apa? Bela diri. Kultu awalam tasma maqalu wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang mereka katakan tentang dirimu? Ya kan? Qala, maka Nabi menjawab, awalam tasma'i maqultu, apakah engkau juga tidak mendengar apa yang sudah saya ucapkan untuk mereka? Ya kan? Malah bahwa terjadi dialog di antara Nabi dan istri beliau. Rodatu alaihim, saya sudah jawab doa mereka. Doaku diijabah oleh Allah, doa mereka tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya orang-orang ini Pak menggunakan prinsip ini, pasti yang namanya pertengkaran itu akan sedikit sekali. Ini Pak Anggi, akan sedikit sekali. Ini bagaimana Nabi SAW mendidik istri beliau. Dan kalau kita amati Pak, Nabi itu melarang Aisyah untuk mengangkat suara atau berbicara kotor kepada orang Yahudi. Pertama, kepada orang Yahudi, orang itu berbuat zalim kepada suaminya. Apalagi seorang istri yang mengangkat suara di hadapan suaminya, berkata kasar kepada suaminya. Kira-kira lebih terlarang atau tidak Pak? Lebih terlarang. Aisyah radhiyallahu anha ketika membalas ucapan Yahudi saja dengan perkataan yang agak strong Pak nggih, agak kuat itu tadi, diingatkan oleh Nabi SAW. Kiranya apalagi kalau ada seorang istri gara-gara suaminya salah sedikit langsung mengangkat volumenya,
Yang tadinya 1 jadi 15 formulanya. Langsung feedback gitu kan. Ya Allah itu apa? Terlarang sekali. Terlarang sekali. Baik. Kok pun azan, Pak? Kayaknya baru innalhamdulillah tadi kok sudah azan saja. Baik. Kita cukupkan, Pak, nggih? Coba saja, Pak. Allahu taala bisawab. Monggo Pak kalau ada pertanyaan. Kita lanjutkan di pertemuan datang insyaallah bagaimana Nabi SAW merubah kemungkaran yang ada di dalam rumah. Beliau itu tidak membiarkan kalau seandainya di rumah beliau itu ada perkara-perkara yang mungkar. Kita insya Allah bahas di pertemuan mendatang. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Monggo Bapak dan Ibu kalau seandainya ada pertanyaan, dipersilakan. Nggih, monggo Mas. Oke, apa Mas? Tadi banyak kan kayak kita saling bermusyawarah itu kayak bukan ini yang di negara kita musik jauh apa gitu. Sebaliknya saya tanya kalau kita saling bermusyawarah sama keluarga kayak misalnya sama ibu atau bapak itu bagaimana? Tadi kan ini kayak saya bilang ibu suka apa saya bilang lagi ini harus sholat apa? Kamu jangan kayak gitu. Misalkan ya kan ini dari kebaikan. Bagaimana Mas? Oke, Masya Allah. Menasihati Indonesia. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Cara bermusyawarah dengan orang tua, Pak G. Memang orang tua itu kebanyakan sensitif. Dan kalau seandainya dinasihati oleh anaknya kurang masuk,
Jadi ada beberapa orang yang tidak masuk untuk dinasihati oleh orang lain. Guru dinasihati muridnya, nggak masuk. Suami dinasihati istrinya juga tidak masuk. Orang tua dinasihati anak juga tidak masuk. Ini kebanyakan, tapi ada juga yang masuk. Kalau seandainya jenengan kok sudah berusaha dengan cara yang lembut, dengan ucapannya, atau yang kedua, jenengan senangkan dulu hati orang tua. Jenengan senangkan dulu hati orang tua. Kalau seandainya jenengan sudah bekerja, yo dibelikan apa dululah orang tua, okay? Atau dibelikan makanan yang beliau sukai, atau belikan barang yang beliau sukai. Atau yang ketiga, cari momen yang baik aja, atau jangan ketika orang tua itu sedang gemerungsung, apa gemerungsung itu, sedang nggak nyaman, moodnya sedang buruk, Pak jenengan ajak diskusi, ya hasilnya ya buruk. Lihat suasananya, ini pas tidak untuk apa diskusi, ya kan? Kalau seandainya belum bisa, gunakan lisan orang lain. Maksudnya apa? Cari orang yang dihargai oleh orang tua jenengan. Kemudian jenengan itu bilang ke orang itu, Pak, tolong, saya minta tolong banget beri masukan kepada orang tua saya agar seperti ini. Insya Allah itu didengar oleh orang tua jenengan. Cari, kita pinjem apa? Omongan orang lain. Insya Allah itu efektif kalau seperti itu. Tapi yang jenengan tetap harus berusaha, ya kan? Karena ini memang agak berat menasihati orang tua. Tidak semua anak berani dan bisa menasihati orang tuanya. Kalau seandainya sudah seperti itu dianggap nggak sopan, ya ngalah dulu ketika itu, ngalah dulu. Kita nggak bisa untuk ngotot terus, nggak bisa, nggak baik. Nggak baik. Bahkan saya pernah baca, anak itu kalau seandainya ngasih masuk ke orang tua sekali dua kali ditolak, jangan perbanyak. Jangan diperbanyak debat, tapi perbanyak doa. Wallahu taala alam bisawab. Jadi harus sopan, harus sama. Wajib, Pak. Wajib, sopan itu wajib. Dan jauhi bahasa menggurui. Ya kan? Walaupun jenengan S1 Madinah, S1 Syariah, jenengan misalkan walaupun bukan Pak, jenengan tetap seorang anak di mata orang tua. Ya kan? Jenengan tetap seorang anak di mata orang tua. Kecuali orang tuanya juga kalau bahasa kerennya open minded, ya kan? Kebanyakan tidak seperti itu. Kebanyakan yang seperti jenengan tadi bilang. Kalau anak menasihati orang tua itu dianggap gak sopan. Kalau anak berbeda dengan orang tua dianggap tidak sopan. Ya kan? Maka gunakan yang tadi saya arahkan ke jenengan. Wallahu taala. Terus dulu Pak. Satu lagi. Oke. Ini pertanyaan personal. Dan kebetulan saya jomblo. Jadi itu bagaimana tuh kayak tahap yang benar atau apa sering dipertanyaan. Oh, segini ya kita pakai buku aja, kita bisa tahu ini selalu berdasarkan. Ini buat saya bagaimana supaya tidak kan kayak zina atau apa, itu gimana Mas? Tanya Pak Yusuf, beliau udah ta'aruf tuh. Ta'aruf yang syar'i itu tanya-tanya Pak, tanya kepada orang yang kenal dengan seorang perempuan, atau kalau jenengan sudah tahu orang perempuan, ini orang perempuan, pengen tahu akhlak atau kepribadian perempuan tersebut, bukan jalan bareng dengan wanita itu, bukan, tapi tanyakan kepada orang yang kenal dengan perempuan tersebut, ya kan? Kalau sudah ketemu perempuannya, misalkan dia sudah punya target, ya kan? Oh, target saya adalah si fulanah, tapi saya pengen tahu si fulananya itu kalau sama orang tua itu akhlaknya bagaimana? Jenengan bisa tanya kepada ibunya, atau jenengan tanya kepada teman dekatnya. Jadi si fulana iki, kalau ibu sering ngegas enggak kalau ngomong? Kalau sudah sering ngegas, berarti kejenengan juga bisa kan ngegas. Nggih. Kalau seandainya ke ibunya, ke orang tuanya enggak pernah ngegas, insya Allah kejenengan enggak ngegas. Nyaman, ya kan? Tapi
jangan dipacari. Mas, salah itu, seperti itu. Tapi kalau belum punya target, cari target dengan apa? Yuk tanya kepada teman-teman, ya kan? Atau minta ibu carikan jodohnya. Kalau ibu bisa, kalau tidak ya cari, bilang ke ustadznya, ya kan? Ustadz punya kenalan tidak? Ya punya kenalan, tapi sudah nikah, ya jangan. Berusaha. Allahu a'lam bishawab. Ini panjang kalau dijawab, udah komat Pak itu. Insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan mendatang. Saya Fri, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.